Satpol PP kepada seorang anggota polisi saat razia. Terduga pelaku penyerangan nampak menggunakan sejumlah sepeda motor dan mobil. Suasana pun kian mencekam saat personil Satpol PP menghadapi dugaan penyerangan yang dilakukan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea pun dibuat gerak dan mengecam aksi penyerangan fasilitas negara yang diduga dilakukan sejumlah oknum anggota polisi, termasuk korban pengeroyokan yang terekam ikut dalam aksi penyerangan. Wali Kota Gorontalo berharap polemik yang tengah berproses hukum di Polresta Gorontalo dapat ditangani dengan profesional oleh penyidik. Tim Liputan Aidus melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Potongan kamera pengawas di rumah indekos diplomat muda menangkap jumlah sosok. Kementerian Agama Republik Indonesia masih mempertimbangkan wacana umroh dan haji menggunakan jalur laut. Presiden Prabowo Subianto tiba di Brussels, Belgia dalam rangkaian kunjungan ke Eropa. Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan hingga kini masih diselimuti misteri. Polisi selidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi masih menelusuri jejak sidik jari pada lakban yang melilit kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban dan sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan diselidiki secara mendalam. Kapolri meminta kasus ini diungkap hingga tuntas. Sudah diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam. Dan tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Dalam kamera pengawas, seorang penjaga kos nampak memeriksa kamar korban dengan mengintip dari celah pintu sambil berkomunikasi dengan orang lain melalui telepon genggam. Inilah video rekaman kamera pengawas indekos di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pagi harinya. Sekitar pukul 00:27 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari penjaga kos atau keberadaan orang lain. Video itu merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman indekos sebelum Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya dengan wajah terlilit lakban. Polisi selidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tak ada dokumen dan barang berharga yang hilang.
Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Rekaman kamera pengawas indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan tersebar di media sosial. Dalam detik-detik terakhir terekam Arya tengah membuang sampah sekitar pukul 23 malam hari. Pukul 23:24, sosok Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri terpantau keluar dari kamarnya dan membuang sampah. Video ini terjadi pada Senin malam 7 Juli 2025 lalu. Kemudian, pukul 23:26, Arya kembali ke kamarnya. Tidak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya ketika berjalan kembali ke kamar. Namun, pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pria asal Yogyakarta tersebut ditemukan dalam kondisi tubuh terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Selain melakukan olah TKP dan pemasangan garis kuning, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV yang ada di lokasi. Membaca dari bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Saat ini, penyelidik masih memeriksa terhadap sejumlah alat bukti, seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital, seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Namun, hingga kini misteri tewasnya korban belum juga terungkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Berbagai spekulasi muncul terkait dengan kematian Arya Daru, mulai dari dugaan bunuh diri hingga dibunuh karena berbagai alasan, termasuk terkait dengan tugas almarhum sebagai diplomat. Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto tidak percaya bahwa diplomat muda Arya Daru Pangayunan tewas karena bunuh diri. Menurut BW, pola kematian Arya sebagai locket room misteri atau misteri ruang terkunci, di mana pelakunya ingin menyebarkan teror kepada orang lain agar bungkam. Pola pembunuhan seperti ini biasanya disebut sebagai locker room mystery. Dalam berbagai tulisan teori kriminologi, ya. Dalam teori kriminologi. Kenapa? Karena dia sebenarnya lock room mystery itu dia sedang mengirim pesan simbolik. Jadi si pelaku itu sedang mengirim pesan simbolik. Yeah. Lock room mystery itu. Maka kemudian yang harus dibaca pakai teori-teori pembunuhan polanya itu yang paling dibaca pertama kali itu adalah bagaimana kejahatan itu dilakukan. Itu kan mesti lihat. Tadi dijelaskan bahwa korban Pak Daru tadi, ya, Pak Arya. Arya itu kan mulut wajahnya dilakban. Nah, ini bagi kalangan kriminolog disebut sebagai simbol pembungkaman. Lagi dibungkam nih, Pak. Dan pesannya kepada orang lain, ya, melalui korban itu yang bicara dan membocorkan informasi ini kayak gini nih. Warning, ya, semacam warning. Nah, apalagi sebenarnya kalau benar bahwa Arya sedang terlibat dalam melindungi warga negara dalam kasus TPPO, dalam kaitan dengan Kamboja gitu, ya, atau di tempat lain kita nggak ngerti, maka ini menjadi semakin relevan untuk melihat pola ini. Apakah pembunuhnya ini sedang mengirim signal dan pesan. Jadi pesannya, lu bicara, gue timpe, gue bungkam lu. Setting ruang terkunci. Jadi ya ini kan kita kan kayak lagi dikasih teka-teki. Kalau jejaknya nggak ada, kemungkinan besar dia bunuh diri nih. Lagi mau dibikin seperti itu kan. Atau sebenarnya apa? Jadi ini keahlian profesional dari pelakunya
yang tidak meninggalkan jejak, dia kan ingin membuat skenario, fake skenario. Seolah-olah ini pasti bunuh diri, nggak ada orang di sini.